الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah lagi Maha Agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Sabahul khair pemirsa TVRI Sumatera Barat. Kita kembali lagi dalam acara Syiar dan Syair. Karena dengan syiar kita mengkaji, dengan syair kita bersenandung, tiada kata seindah doa. Hendaknya setiap masalah kita cari solusi, setiap problematika kita carikan jalan keluar yang abadi. Namun, sudahkah sesuai dengan sunnah Nabi? Hal inilah yang akan berkaitan dengan tema kita, yaitu implementasi sifat utama Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah hadir, ada Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Rifki, MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini cerah Ustadz ya, Jumat nih Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan secara Ustadz ini juga cerah nih dakwah kita hingga akhir ya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tidak hanya bersama Ustadz kita, ada juga audiens yang ikut melantunkan syair dakwah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Ada Uin Imam Bonjol Padang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, syiar dan syair Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terutama khususnya di bulan Rabiul Awal ini kita bahas Rasulullah nih Ustadz ya. Saking cintanya kita harus tahu sifat-sifatnya ya Ustadz. Namun seperti apa cara kita mengimplementasikan sifat baginda Rasul? Tafadhalil mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Kiki yang kita hormati, adik-adik para mahasiswa Universitas Islam Negeri Membonjol Padang, dan para pemirsa dimanapun Anda yang bisa mengakses siaran kita ini. Kita bersyukur kepada Allah dan salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kan masih dalam bulan Rabiul Awal ini, di mana-mana banyak orang memperingati peristiwa hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin kajian-kajian kita di TPRI ini juga sudah ada yang mengangkat tema-tema tentang bagaimana menyikapi tentang peringatan Maulid Nabi ini.
Kemarin kalau tidak salah juga ada tentang karakter Rasulullah. Iya. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang implementasi sifat utama Rasulullah. Nah, kalau kita ingin bahagia hidup di dunia dan akhirat, maka tentunya kita akan mencari contoh yang terbaik. Nah, dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada diri Rasulullah itu sudah ada suri tauladan, contoh yang terbaik buat kita semua. Itu Al-Quran yang mengatakan. Tapi ternyata tidak hanya orang Islam, tidak hanya Al-Quran, tidak hanya ajaran Islam yang mengungkapkan bahwa Rasulullah itu suri tauladan, tapi juga orang-orang orientalis, orang-orang yang non-muslim juga pernah mengungkapkan bahwa Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah. Ada namanya Michael Hart, itu salah seorang penulis yang di Amerika atau di Eropa sana. Dia mengungkapkan dalam sebuah judul bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini. Dan tidak segan-segan dia mengungkapkan bahwa yang nomor 1 itu adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kedatangan Rasulullah itu dengan dakwahnya 22 tahun sekian atau lebih kurang 23 tahun itu luar biasa pengaruhnya kepada masyarakat. Perubahan, sering Ustadz mengatakan Rasulullah itu membawa perubahan dari alam jahiliyah kepada alam terang benderang. Rasulullah membawa kepada alam yang penuh dengan kebahagiaan dan sebagainya, mengangkat harkat dan martabat manusia. Jadi luar biasa sekali peran Rasulullah ini dalam kehidupan, membawa pengaruh. Dan malahan sepeninggal Rasulullah pun itu ternyata juga luar biasa pengaruhnya. Kekuatan Islam itu pada masa Khalifatul Rasyidin itu sampai menundukkan Romawi, menundukkan Persia dan sebagainya. Sampailah Islam itu berkembang di tempat kita di tanah air ini. Nah, oleh karena itu ternyata Rasulullah itu sangat memiliki uswatun hasanah, sifat-sifat yang mesti kita contoh, kita implementasikan dalam kehidupan kita. Saya menyingkatnya dengan ada 4 ya, staff. S-T-A-F. Bukan staf kerja ya Ustaz bukan ya? staf kerja, tapi juga bisa nanti disampaikan bahwa kalau ingin jadi sukses, jadilah staf yang sukses, kan bisa juga seperti itu. Jadilah staf yang bahagia dunia akhirat dengan cara mencontoh stafnya sifat utamanya Rasulullah. Nah, apa sifat utama Rasulullah yang 4 itu? Sering kita dengar itu S yang pertama siddiq. Siddiq itu selalu berkata benar, selalu jujur. Nah, Rasulullah itu apapun aktivitas yang beliau lakukan itu orang yang jujur, orang yang terpercaya. Malahan dengan kepercayaan yang dibebankan oleh masyarakat kepada beliau, masih remaja pun itu Rasulullah sudah dimintakan untuk mencari solusi ketika ada Hajarul Aswad itu terjatuh dari sisi Ka'bah. Maka para tokoh-tokoh adat, para pimpinan-pimpinan suku-suku di Quraisy itu meminta kepada Rasulullah untuk menyelesaikan persoalannya. Kenapa? Karena kejujuran Rasulullah. Dalam perdagangan Rasulullah orang yang jujur, sehingga laris manis dagangannya, mengalahkan orang-orang yang selama ini sudah berkecimpung dalam dunia perdagangan di Arab Saudi waktu itu. Kenapa? Karena kejujuran. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin sukses pula, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, pertama kita mesti jujur. Sekarang adik-adik semua, itu kejujuran itu tidak hanya dengan ucapan, tidak hanya dengan dengan tulisan, tapi juga malahan sekarang sudah ada di media sosial. Nah, ini yang sangat marak sekali, munculnya berita-berita palsu, berita-berita bohong yang kita akrab dengan istilahnya hoax atau hoax. Itu artinya berita-berita yang tidak jujur. Nah, makanya jari-jari kita ini juga mesti kita maksimalkan, kita optimalkan perannya dalam dunia gadget ini dengan mengedepankan kejujuran. Apapun aktivitas kita jujur. Selaku anak jujur kepada orang tua, mahasiswa jujur kalau mau minta uang sama orang tua jangan bohong gitu kan. Beri diktat padahal diktatnya sudah ada misalnya kan. Nah, jadi bohong gitu. Atau orang tua juga jangan sampai tidak jujur sama anak. Ketika pagi-pagi diminta sama anak belanja, "Ma, minta duit 1.000 umpamanya." Dibilang nggak ada duit. Tahu-tahu berikutnya orang tua ini langsung pergi ke kedai belanja gitu. Loh, tadi kata mama nggak ada duit, sekarang kok ada. Nah, orang tua pun juga harus jujur ya Ustaz. Makanya bagusnya
dirubah bahasanya. Duit ada, tapi untuk kamu tuh belum ada sekarang, kan bagus seperti itu. Nah, artinya jujur itu penting. Karena secara tidak langsung itu mengajarkan anak berbohong ya, Ustaz. Oh berarti boleh ya bohong kan seperti itu ya. Nah, sekarang itu kalau boleh ditanya kepada perusahaan-perusahaan Kiki, itu mereka lebih mengutamakan karyawan yang jujur daripada cerdas. Jujur yang lebih utama bagi mereka. Jadi kalau orang cerdas kadang-kadang bisa melipat dalam guntingan atau mungkin juga mengerjai pimpinan dan sebagainya. Tapi kalau jujur, dia akan taat kepada aturan. Nah, jadi kalaulah istilahnya sekarang ya, kalau adalah SMK kejujuran, sekolah menengah kejujuran ini, maka mungkin belum tamat orang-orang ini mungkin sudah ditarik ini, sudah diminta untuk jadi karyawan. Kenapa? Karena jujur. Di jurusan favorit jadi jurusan favorit. Tapi kan belum ada dibikin sampai sekarang. Karena memang ya jujur itu entah gimana gitu ya. Makanya itu bukan nggak bisa kita sekolahi ya Ustadz ya. Memang harus dipelajari dari alam juga. Jadi memang itu akhlak yang utama, jujur itu. Kalau ingin mengalahkan orang bukan dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta, tapi dengan akhlak, dengan jujur itu. Nah, jadi dimanapun kita jujurlah. Kalau mau ujian jangan sampai mencontek. Ini kan kadang-kadang mahasiswa macam-macam di mana diletakkannya. Di tangannya udah penuh ini kan tulisan-tulisan kan. Ada sukses dengan magic apa istilahnya itu? Jimat ya. Jimat. Nah, bikin jimat mau ujian. Orang menghafal, kita bikin jimat, kan enggak fair gitu ya. Katanya yang penting usaha, Ustaz. Macam cara diusahakan ya. Nah, tapi ini juga Kiki menarik sekali kalau kita membahas jujur ini ya Ustaz. Apakah ada batasan kita jujur kepada orang lain? Sedangkan Rasulullah itu mengajarkan jujur terus-menerus dalam berbagai hal. Karena kalau kita jujur nih ya Ustaz, terkadang kan orang yang kita jujur itu, audiens yang kita jujuri atau komunikan yang kita jujurkan ini malah membalikkan sesuatu hal yang buruk kepada kita nih. Jadi adakah batasannya kalau ketika ingin jujur kepada orang lain? Jadi memang ada istilah jujur walaupun menyakitkan ya gitu ya. Kadang-kadang jujur kita tapi menyakitkan bagi orang, menyakitkan bagi kita. Jadi pandai-pandailah menyikapi kan seperti itu. Ada lagi orang mengatakan kalau berbohong untuk kebaikan boleh katanya. Artinya kita tidak jujur tapi untuk menyelamatkan orang. Contoh ada orang sedang berkelahi nih. Lari satu orang lalu sembunyi, kita nampak oleh kita. Dia nampak di tempat persembunyiannya. Lalu ditanya sama orang yang mau mengeroyok, di mana dia tadi? Kalau kita jujur, mampus ini kan yang sembunyi ini. Nah, tapi karena kita berbohong untuk kebaikan, kita selamatkan. Jadi kadang-kadang juga mesti kita menyikapinya dengan berpandai-pandai ya Ustaz. Pandai-pandai. Tapi yang utama itu adalah jujur. Dalam posisi yang kita mesti jujur, jangan berbohong. Tapi dalam posisi yang kita bisa untuk menyelamatkan orang atau menyelamatkan sesuatu, karena kan gini ya, tidak semua yang ada dalam pikiran kita itu harus kita ungkapkan. Itu bisa berbahaya. Nah, jadi kalau semua yang kita pikirkan itu kita tidak ada rem-remnya, itu bisa menyakitkan kepada orang. Kita jelas ini kawan kita nih, misalnya pakaiannya sekarang tidak bagus umpamanya. Lalu kita ungkap saja dengan jujur, kan dia tersinggung. Bisa jadi dengan seumur hidup dia tidak akan bisa melupakan kepedihan yang dia rasakan dengan kejujuran kita. Baik Ustaz. Nah, seperti itu, kalau seperti itu satu Ustaz bilang, kalau kita ingin menyelamatkan orang lain atau diri sendiri, kita barulah boleh berbohong. Lalu apalagi nih Ustaz, kalau tidak salah ada 3 ya Ustaz ya, kapan kita harus berbohong itu. Yang kedua lagi apa kira-kira tuh Ustaz? Apa ya? Berarti yang pertama yang pernah Kiki tahu apa? Kalau tidak salah itu Ustaz ketika mendamaikan antara 2 orang. Kalau tidak salah itu boleh berbohong juga ya Ustaz? Artinya kita mencari solusi ya ketika ada persoalan, misalnya gini, ada namanya mediasi dalam orang yang sedang ada masalah. Dan memang agama kita menyuruh fa'aslihu bainahuma, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Nah, kita panggil ini si A dengan si B berselisih. Lalu kemudian si A ini kita panggil apa yang menjadi unek-uneknya, apa menjadi masalahnya. Si B apa pula. Nah, ketika kita mendamaikan keduanya, kalau kita jujur mengungkapkan apa yang menjadi sakit hati si A, sakit hati si B, tidak akan pernah selesai urusannya. Malah tambah hancur ya Ustaz. Jadi bisa jadi juga seperti itu. Dalam rangka mendamaikan seseorang, kita cari apa yang terbaik menurut untuk kebahagiaan kedua-duanya. Kalau tidak salah yang ketiga itu strategi perang nih Ustaz. Kalau apakah strategi perang ini memang perang seperti Rasulullah saja atau kita ini juga bisa dimajaskan strategi perang ini tidak boleh kita jujur sama orang lain Ustaz? Jadi malahan strategi perang itu juga merupakan rahasia negara Kiki. Jadi rahasia negara yang tidak boleh diungkapkan. Jadi ketika kita punya strategi militer itu tidak boleh tahu bangsa-bangsa lain.
berapa kekuatan tentara kita, berapa kekuatan tank-tank baja kita dan sebagainya, berapa kekuatan intelijen kita, itu tidak boleh tahu. Ini tidak tahu nih apakah di mahasiswa ini juga ada pernah di Intel. Perang ya, Ustaz? Kan? Karena zaman sekarang ini kan ada polisi pun, tentara pun tidak tahu bahwa ini adalah merupakan Intel umpamanya kan. Pernah di demonstrasi digebukin itu, dikirain mahasiswa juga, ternyata dia adalah Intel misalnya. Jadi hal-hal yang bersifat kemiliteran, hal-hal yang bersifat dengan pertempuran, strategi perang itu adalah rahasia. Dan memang itu ya tidak boleh jujur. Baik. Ketika ada seseorang ditangkap oleh musuh lalu dia harus dipaksa jujur, akhirnya ketahuan rahasia-rahasia kekuatan kita gitu. Baik Ustadz, begitupun kayaknya mahasiswa juga nih ya Ustadz ya, ketika ujian strateginya jangan bilang kalau tahu jawaban ya Ustadz, nanti orang nyontek. Baik, yang pertama berarti sifat Rasulullah yang harus kita teladani adalah sidik ya Ustadz. Sidik. Yang kedua apa lagi nih Yang Ustadz? kedua ST, T itu tablik. Tablik itu berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, berdakwah menegakkan kebenaran, melarang kemungkaran. Dan itu tugas kita semua. Jangan dianggap tablik itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya tugasnya para mubalik seperti kami-kami ini, para ustadz, para guru. Tidak. Semua kita bertanggung jawab dalam persoalan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Man ro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat, menyaksikan kemungkaran di depan matamu, maka kamu mesti mencegahnya. Pertama dengan biyadihi, dengan kekuasaan, dengan tanganmu. Siapa yang punya tangan? Orang tua punya tangan, punya kekuasaan kepada anak. Para dosen punya kekuasaan kepada mahasiswa. Lurah, RT, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu punya kekuasaan kepada rakyat dalam bawahan atau lingkungan wilayah tugasnya. Jadi semua kita punya peran. Nampak oleh kita kemungkaran di depan mata kita, kita mesti mencegah dengan kekuatan itu dulu. Kemenakan itu ada nenek mama yang bisa memberikan dakwah kepada mereka. Nah, kalau tidak kita lakukan seperti itu pengaruh yang terbesar ya dalam yang tangan kekuasaan itu. Tidak sanggup kita dengan kekuatan kekuasaan, baru yang kedua. Fabilisanihi, dengan lisan kita menasihati, memberikan nasihat, menasihati. Tidak juga sanggup kita, baru fabi kolbihi, dengan hati. Gimana caranya? Pertama mendoakan kepada Allah, semoga yang sedang dilanda maksiat, kemungkaran itu bisa sadar, bertobat kepada Allah. Dan kedua, orang yang di sekitar kemungkaran itu juga bisa tidak terpengaruh atau mengikuti kemungkaran yang sedang terjadi. Wahwa ad'aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi artinya apa? Selagi kita punya kekuatan, punya kekuasaan, maka dakwahlah. Amar ma'ruf nahi mungkar lah. Kalau tidak, itu pengaruh kekuatan dakwah itu luar biasa. Kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu Allah mungkin akan menurunkan malapetaka, akan menurunkan bencana kepada orang-orang yang dilanda kemaksiatan, termasuk juga orang yang baik-baik di sekitarnya. Pernah enggak suatu saat kita di sore hari umpamanya ini, ya, Ustaz, kita digigit nyamuk, sakit, lalu kita tampar nyamuk itu mati. Lalu 2 menit berikutnya lalulah rombongan nyamuk yang hanya numpang lewat. Tidak ada maksudnya menggigit kita, dia sudah kenyang, dia mau pulang ke kandangnya. Tapi karena kita baru saja digigit oleh seekor nyamuk, nyamuk berikutnya apa? Kita tepukin semua, mati. Satu yang bersalah, 10 nyamuk yang menderita akibatnya. Begitu pula dengan ketika adik kita umpamanya kecil, umur 3 atau 4 tahun, enak-enak main di luar rumah, tahu-tahu menangis, jari-jarinya datang ke rumah. Apa yang terjadi? Ternyata di kakinya itu ada 3 benjolan merah, digigit oleh semut api. Wow, orang tua merah padam. Apa ini terjadi? Di mana ini? Dilihat di mana anak ini bermain. Ternyata dia main di bawah pohon yang di situ ada 1000, mungkin 1 negara dari semut ini. Iya. Apa yang terjadi? Ambil baygon, ambil sabun, ambil minyak tanah, dibakar itu semua. Bayangkan 3 yang berbuat salah, lalu yang menderita akibatnya semuanya. 1 negara itu. Artinya begitu juga kita. Kalau kita lihat ada kemungkaran di depan kita, biar aja lah. Itu urusannya mubalik, itu urusannya buya. Kita diam aja lah. Nanti itu akibatnya kita akan menderita ini. Bencana-bencana itu akan Allah turunkan, tidak hanya menimpa kepada orang yang sedang dilanda oleh kemungkaran kemaksiatan, tapi juga kepada orang-orang yang baik di sekitar itu. Nah, makanya kita mencontoh sifat Rasulullah, tabligh, berdakwah, apalagi ini adalah fakultas dakwah,
mendidik orang bisa menjadi pendakwah, menjadi dai. Minimal kita bisa berdakwah dengan dakwah bilhal, dakwah dengan kondisi akhlak kita. Gimana caranya? Sederhana Ustadz. Umpamanya kita mau makan di restoran, nah di sekeliling kita banyak orang yang mau makan juga. Lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, terdengar oleh orang di kiri di kanan. Wah, itu sudah dakwah. Ada duri di jalanan, kalau tidak kita buang nanti akan bisa membuat ban bocor atau mungkin orang akan luka, lalu kita buang. Itu juga dakwah. Nah, baik Ustaz. Itu kedua. Baik, kita tahan dulu, udah sampai 2 nih Ustaz. Yang pertama sidik, yang kedua tablik. Kita tahan dulu nih pembahasan yang ketiga nih Ustaz. Kalau staf berarti A lagi nih Ustaz ya. Apa itu A? Baiklah. Namun pemirsa tidak hanya mendengarkan Ustaz nih yang ada di sini, kami juga menunggu dialog interaktif dari pemirsa yang ada di rumah di 0751463133. Kita akan segera kembali, tetap di Syiar dan Syair. Kita kembali di Syiar dan Syair, karena dengan syiar, kita mengaji, dengan syair, kita bersenandung, tiada kata, baik, kita lanjutkan ya Ustaz. Tadi yang kedua yaitu tablik. Tapi sebelum kita masuk ke yang A-nya nih Ustaz, Kiki juga mau nanya, kebanyakan kita, khususnya Kiki sendiri nih, sering mendengar kalau seandainya kita mau menyampaikan kepada orang lain, sedangkan kita sendiri saja belum mampu untuk mengontrol diri sendiri. Lalu perang pemikiran yang ini nih meluruskannya seperti apa Ustaz? Lebih baik nggak usahlah ngomong sama orang, kita aja belum ngelakuin gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, jadi memang yang terbaik itu adalah ibda bin nafsi ya. Kita mulai dari diri sendiri. Ketika kita mau memberikan nasihat kepada orang lain, kita sudah duluan lebih mengerjakan apa yang kita nasihatkan kepada orang lain, itu idealnya. Tapi kalau seandainya kita belum bisa melakukan ideal seperti itu, namun kita juga berkesempatan untuk memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada orang lain, jangan ditunda-tunda, lakukan. Jadi nanti orang itu terjerumus terus dia. Sekarang dia mungkin kemaksiatannya, kemungkarannya, kesalahannya baru ranking 5 misalnya kan, nilai 5. Tapi kalau tidak ada nasihat masuk kepada dia, bisa jadi 6, 7, 8, 9, maka dia sulit. Semakin sulit dia dibendung untuk melakukan kejahatan. Nah, makanya ada kesempatan kepada kita, lakukan. Jadi ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang lain, yakinkan juga, pahamkan juga bahwa kita juga menasihati diri kita sendiri. Jadi ustadz-ustadz itu, para mubalik menyampaikan dakwah, itu juga termasuk mendakwahi dirinya sendiri. Jadi jangan dianggap ustadz-ustadz mubalik itu seperti apa, suci, betul, tidak. Tapi juga dia berusaha mendakwahkan dirinya. Kan di akhir kalimatnya jadi dikatakan, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Nah, kan juga banyak yang seperti itu gitu. Baik Ustadz. Lalu yang ketiga apa lagi nih Ustadz? Sesudah T tablik? Ya, sudah S, T, ada A. A ya, itu adalah amanah. Amanah itu kepercayaan. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat amanah, sangat kepercayaan yang diberikan kepada beliau itu dipegang dengan baik. Rasulullah itu sebagai kepala rumah tangga. Rasulullah juga sebagai kepala komandan pertempuran. Rasulullah juga bisa menjadi kepala negara di Madinah Al-Munawwarah. Itu semua sukses. Jadi amanah yang diberikan kepada Rasulullah luar biasa. Dan kalau kita ingin sukses juga, apapun yang Allah titipkan amanah kepada kita, kita tunaikan dengan baik. Mau sekecil apapun ya Ustaz. Jangan dianggap amanah itu hanya jabatan pangkat, tidak. Amanah itu apapun yang dititipkan kepada kita, itu amanah. Uang yang diberikan orang tua juga itu amanah ya Ustaz. Profesi yang kita lakukan sekarang menjadi mahasiswa, amanah. Orang tua menitipkan kita menjadi mahasiswa, mudah-mudahan tamat 4 tahun. Sekarang bisa 3,5 ya? Bisa 3,5. Itu titipan orang tua. Jangan sampai kita terlalu asik dengan kuliah sehingga 7 tahun tidak tamat-tamat gitu. Nah, mahasiswa abadi. Berapa ini kan? Mahasiswa abadi. Iya. Karena sibuk organisasi, ya sibuk dengan yang lain-lain, sehingga lupa untuk tujuan kita adalah untuk ilmu, meningkatkan pendidikan kita. Nah, jadi amanah, apapun profesi kita, itu amanah. Seorang pedagang itu amanah. Coba kalau ada pedagang lontong, dia tidak menjaga amanah, dia masukkan racun.
bisa mati orang. Saya, Kiki, pernah satu keluarga masuk rumah sakit gara-gara membeli ada namanya talas. Talas itu kan ada yang bisa dimakan, kemumu namanya itu ya. Itu enak dimakan. Ternyata orang ini tidak menjual kemumu itu, dia jual yang talas betul gitu, yang gatal-gatal itu. Ya Allah. Ditambah dengan udang. Wah, akhirnya gatal-gatal di dalam perut. Gimana cara menggaruknya gitu kan? Di rumah sakit urusan jadinya. Tidak menjaga amanah. Sopir itu menjaga amanah. Kita berangkat dari Padang ke Jakarta 36 jam naik bus. Sekarang sudah ramai lagi orang naik bus itu. Kenapa? Karena pesawat sudah mahal ya. 36 kita berangkat dari Padang ke Jakarta. Kalau ada orang sopir yang tidak menjaga amanah, ditengok ke belakang, wah ini tidur semua ini. Wah, digoyang-goyangkan mobil ini kan. Nah, atau mungkin dia masukkan ke jurang, dia lompat, dendam dia. Bisa dilakukannya kalau dia tidak menjaga amanah. Sama pilot, kita tidak pernah kenal dengan wajah pilot itu. Ini pernah naik pesawat enggak? Nah, belum ya, katanya Ustaz. Mudah-mudahan besok naik pesawat. Besok naik pesawat itu ya. Ada kegiatan mahasiswa di luar sana naik pesawat itu. Nah, kita tidak pernah ketemu dengan bagaimana wajah pilot itu. Tapi ada 175 orang di belakang itu. Coba kalau dia tidak menjaga amanah, wah bisa berbahaya ini. Baik, Ustaz. Berarti sekecil apapun profesi kita dan hal-hal yang kita lakukan tetap jaga amanah ya, Ustaz ya. Baik, kita persilakan dulu nih dari audien kayaknya ingin bertanya kepada Ustaz. Kita silakan dulu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Rizkina Fatimah Siregar. Saya dari Fakultas Ekonomi Syariah tahun ajaran 2017. Baik. Yang ingin saya tanyakan di sini tadi sudah kita ketahui sifat Rasul yaitu siddiq, amanah, tabligh. Nah, di sini saya ingin bertanya, jika kita sebagai orang tua gitu nantinya, pastinya kan kita akan sebagai orang calon menjadi orang tua, ya? calon orang tua gitu kan. Bagaimana sih cara kita untuk mendidik seorang anak itu agar supaya berlaku siddiq seperti itu? Karena kan anak itu sebenarnya anak tidak bisa diceramahi gitu. Mereka itu melihat kita, melihat perilaku kita gitu. Baik. Karena mereka kayak seperti Ustadz dinasehati anaknya gitu, biar jangan seperti ini, jangan seperti ini. Dan biasanya mereka itu tidak ingin dinasehati. Aku tidak mau dinasehati seperti Jack Ma pernah mengasih motivasi gitu. Ada seorang anak, dia mencoret-coret dinding gitu. Hai, kamu bodoh gitu. Kamu jangan mencoret dinding gitu. Tapi dia tetap mencoret-coret gitu. Baik. Tetap mencoret gitu. Ketika besoknya, ini aku harus ngapain gitu. Jadi besoknya si ayahnya bilang, anak kamu kamu kan mau menjadi orang hebat gitu, jangan menjadi seperti ini ya gitu. Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Jadi cara kita nih, kalau implementasi untuk diri sendiri mungkin sudah mencoba Ustadz, tapi kalau untuk orang lain seperti apa? Contohnya anak-anak, karena sulit juga dibentuk. Silakan Ustadz. Ya, jadi panjang ceritanya nih kalau untuk mendidik anak ya. Kayaknya memang topik satu juga nih ya Ustadz. Memang dari zaman sekarang mahasiswa ini mulai dari mencari jodoh. Ini lama soalnya nih. Gak mudah nih ya Ustadz ya. Tunkihul mar'ah li arba'in. Dari situ mulainya dulu. Kalau mencari jodoh nanti menjadi orang tua, maka mulai dari ketika mencari jodoh. Ada 4 yang mesti dicari lebih utama itu. Bisa karena kecantikan, ketampanan boleh, karena keturunannya baik-baik boleh, karena hartanya, kekayaannya boleh. Tapi yang paling bagus itu yang keempat adalah lidiniah, karena agamanya. Itu yang pertama. Jadi untuk mendidik anak yang soleh itu pertama dari sisi agama yang lebih utama. Nah, kemudian ketika sudah menikah dengan secara hukum Islam yang baik, lalu kemudian ketika rumah tangga dan sebagainya, lahirlah anak, itu dalam masa kandungan pun sudah mulai mendekatkan diri kepada agama. Rajinlah membaca Al-Quran, karena itu nanti akan menular kepada sang anak. Kalau orang tuanya saja tidak melakukan, lalu anaknya seperti apa? Tidak ada tuntunan, tidak ada contoh, ya sulit kan. Nah, jadi mulai dari kita orang tua nanti yang akan menjadi kuat dulu keimanan dan ketakwaan kita. Lahir anak kemudian diazankan. Jangan diperdengarkan lagu-lagu yang rock itu kan, tapi azan dulu. Iya, yang perempuan diikamahkan.
kemudian diberikan nama yang bagus. Jangan sembarangan kasih nama. Nanti dikasih nama Sukun Jibun, bahasa Arab, tapi artinya mati ketakutan gitu ya. Sukun Jibun, Ustaz? Iya, Sukun Jibun, Iya. mati ketakutan. Atau dikasih nama seperti nama orang Inggris, Baby Love, bayi tercinta, rancak. Tapi ketika ditanya orang ke neneknya tidak pandai bahasa Inggris, siapa nama cucu nek? Bagus, apa tuh? Babi Lopeh. Masa Babi Lopeh gitu kan? Nah, jadi Babi itu. Lopeh. Nah, kemudian ketika anak sudah tahu bagaimana tangan kanan, tangan kiri, ajarkan sholat. Baik. Nah, Berarti macam- memang mulai dari kalau yang muda-muda nih dari cara memilih jodoh ya jodoh Ustaz ya. ini. Jadi kayak senyum-senyum udah Iya, proses memilih jodoh dengan udah mulai baik ini. nih Ustaz. Mudah-mudahan dapat mendidik anak sesuai dengan sifat-sifat Nabi yang 3 tadi baru ya Ustaz ya. 3. Baik, ada lagi dari audien yang ingin bertanya, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Fitri Hoiriah, saya dari Fakultas Dakwah 2016. Baiklah, saya mau bertanya. Di sini saya masih bingung nih Ustadz. Dari keempat sifat yang telah Ustadz paparkan tadi kan ada siddiq, amanah, sama tabligh. Dari ketiga sifat ini, mana sifat yang udah mulai punah di penerapannya di zaman sekarang? Mengingat jika sifat-sifat yang 3 tadi masih erat penerapannya di zaman sekarang, pastilah tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan di zaman sekarang ini Ustadz. Baik. Saya juga pernah dengar bahwa kita sekarang itu tidak kekurangan orang cerdas, namun kekurangan orang jujur. Apakah sifat jujur ini sudah mulai krisis di zaman sekarang? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa nih Iya, Ustadz ini ya. luar biasa nih. Apa yang krisis nih dari 3 hal ini yang diterapkan oleh kita semua? Silakan Ya. Ustadz. Kalau melihat permasalahan yang terjadi sekarang ini bisa jadi Ketiga-tiganya ya. ketiga-tiganya krisis gitu kan. Nah, kalau lihat dengan kejujuran, dan memang banyak orang yang tersangkut perkara-perkara pidana, ada korupsi, ada pencurian, ada perselingkuhan, ada macam-macam. Itu kan karena tidak jujur gitu Iya. ya. Nah, karena tidak menjaga amanah, karena banyak yang amanahnya di akhir periodenya, puncak karirnya masuk penjara misalnya kan itu kan bagian juga bahwa menjadi krisis. Tabligh, dakwah, banyak juga terjadi kemungkaran lalu orang tidak begitu peduli gitu kan. Nah, jadi artinya kita menyikapi bahwa ketiga-tiga sifat yang baru kita sampaikan ini itu masih ada potensi krisis di tengah-tengah masyarakat. Yang jelas kita itu berupaya mencontoh sifat utama Rasul ini agar di kemudian hari tidak terjadi krisis seperti ini. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Itu surat Maryam 59. Hendaklah kamu khawatir bila di belakang hari nanti kamu meninggalkan generasi-generasi yang lalai dalam sholat, memperturutkan hawa nafsu. Nah, lalai dalam sholat itu artinya amanah orang tua. Kalau memperturutkan hawa nafsu itu kan bisa jadi tidak jujur dan sebagainya. Jadi jangan sampai nanti generasi kita berikutnya 20-30 tahun ke depan Melanjutkan hal seperti ini. banyak yang masih juga yang lalai sholat, banyak melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Jadi semua bisa kita katakan krisis dan juga bisa kita katakan untuk kita mencontoh sifat utama Rasulullah ini agar tidak terjadi krisis di masyarakat. Berarti kembali ke kita lagi ya Ustadz ya. Khususnya generasi muda ini ya Ustadz. Iya. Karena memang kalau kita lihat memang ketiga-tiganya sudah krisis pada zaman sekarang. Jadi kembali kita lagi mau melanjutkan krisis ini untuk generasi ke depan atau kita tutup nih periode Iya. krisisnya. Baik, ada lagi dari audien yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Namira, saya dari Fakultas Dakwah UIN Padang Ustadz. Baik. Saya ingin menanyakan bagaimana seseorang itu bersifat egois, selalu merasa dirinya yang benar. Jadi apa upaya yang kita lakukan agar sifat egois yang ada dalam diri kita ini dapat hilang dengan bertahap, seperti contohnya sebagai mahasiswa gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Baik, assalamualaikum. Iya. Ini grogi dia nih Iya. bertanya sama Ustadz. Jadi sifat egois Iya. ya. Egois mementingkan diri sendiri, menganggap kita saja yang benar, orang lain salah. Itu mesti kita perbaiki. Jadi jangan sampai kita menyimpan bibit-bibit egois seperti ini. Nah, kebanyakan terjadinya permasalahan apakah hubungan antara pertemanan, apakah hubungan dalam rumah tangga, hubungan antara sesama kemitraan, itu karena egois.
menganggap kita saja yang benar, itu salah besar itu. Jadi ketika dalam pergaulan sehari-hari dimanapun, kita harus bisa berempati, kita harus bisa memahami bagaimana orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan baik, perlakukan pula orang dengan baik. Iya. Nah, seperti itu. Jangan meminta diperlakukan baik saja ya Ustadz. Iya, jangan kita diminta perlakuan baik, tapi kita tidak berlaku baik kepada orang lain. Karena kita sering meneropong saja nih Ustadz, tapi bercermin jarang. Nah, itu dia. Berarti memang kembali lagi kepada Ke diri kita. Nah, jadi jangan sampai kita memupuk jiwa egois itu. Kalau mungkin orang ini tidak bisa kita memaksakan kebenaran kepada dia, ya sudah, dakwah itu kan hanya menyampaikan. Nah, jadi kalau memang sulit mereka itu bisa berubah, itu urusan Tuhan lagi, kan seperti itu. Jadi jangan kita paksakan dia tuh mesti berubah sesuai dengan kehendak hati kita. Stres pula kita nanti ya Ustadz ya. Berarti memang diusahakan semampunya, khususnya untuk tablik, dan kita terapkan ketiga-tiganya. Baik Ustadz, kita tahan lagi nih Ustadz pembahasan hangat kita tentang baginda Rasulullah, karena ada pesan-pesan berikut yang akan kita suguhkan, tetap di Syiar dan Syair. Kita kembali di Syiar dan Syair, karena dengan syiar, dengan syair, tiada kata tiada kata seindah doa. Baik Ustadz, kita lanjutkan nih dari audien. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul dari UIN Membonjol Padang, Fakultas PB. Langsung saja masuk ke pertanyaannya Ustadz. Bagaimana cara Rasulullah menegur orang yang membuat kemungkaran? Dan bagaimana pula kita menegur orang tua kita yang membuat kesalahan? Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pertanyaannya Ustadz. Luar biasa ini. Jadi bagaimana cara menegur orang yang sedang ada kesalahan atau ada kejahatan, kemungkaran atau kemaksiatan? Nah, menegur kesalahan orang pun itu juga harus ada adabnya, ada etikanya. Memang kita disuruh watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kesabaran, kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Tapi ada caranya. Jangan sampai nanti kita menegur orang tapi dengan cara yang tidak bagus, malah membanting kelep gitu istilahnya kan. Malah dia menjadi bertambah musuh dengan kita, tidak enak perasaannya. Nah, makanya dengan cara-cara yang beretika yang bagus. Rasulullah itu dalam sejarah Islamnya, ketika akan melarang sesuatu atau orang rutin melakukan kesalahan ini, kekeliruan, satu yang diminta oleh Rasulullah, pokoknya kamu jangan berdusta misalnya. Nanti ketika saya tanya kamu mesti jujur. Dia sudah judi di segala macam. Nah, saya takut nanti ditanya oleh Rasul. Saya nanti bohong, saya takut. Nah, makanya dengan pelan-pelan seperti itu, jadi lambat laun jadi insaf, jadi sadar dan bertobat gitu. Jadi bagusnya face to face nih ngomongnya. Face to face, jangan sampai di tengah orang ramai. Menyalahkan orang di depan orang ramai itu sama dengan membuli namanya itu. Dalam bahasa sekarang bully. Terhina seseorang itu. Dan dalam Islam juga dilarang hal ini ya Ustaz. Betul. Jadi perlakukanlah dengan baik. Maksud kita baik ini. Ini ingin memberikan kebenaran kepada orang, tapi dengan cara yang tidak baik, hasilnya juga belum tentu baik. Tapi dengan cara yang baik, itu hasilnya juga akan baik. Termasuk kepada orang tua. Kalau memang orang tua, ini kan tidak ada batasan ini. Nasihat menasihati dalam kebenaran itu kan tidak ada. Harus orang tua saja terus yang menasihati kepada, tidak juga. Artinya apa? Kan misalnya siapa nama tadi? Zainul kan juga boleh menasihati saya selaku yang lebih tua, lebih senior, boleh. Kenapa? Karena itu perintah agama. Nah, anak kepada orang tua juga boleh, tapi harus ada dengan etika, adab, kesopanan yang baik. Nah, misalnya tidak sanggup kita, suruhlah orang lain yang disegani oleh orang tua kita menasihati orang tua kita, tapi pesannya itu dari kita. Nah, kira-kira kalau dari baginda Rasul itu sejarahnya ada nggak Ustadz ketika baginda Rasul menasihati orang yang lebih tua dari beliau? Jangankan lebih tua, itu orang-orang yang
murka, yang marah paman-pamannya itu kan dinasihati semua Iya itu. betul juga Ustaz. Yang kelompok-kelompok Abu itu kan, Abu Jahal, Memang lebih tua juga daripada Abu beliau. Lahab, termasuk Abu Talib, paman beliau itu kan juga dinasihati. Tapi beliau nggak langsung bilang kamu sesat ya Ustaz ya? Enggak, tapi dengan pelan-pelan karena tetap keluarga. Dan tidak memaksakan ya, sampai akhir hayatnya Abu Talib itu walaupun selalu berjuang bersama, artinya membantu Rasulullah, tapi juga tidak dipaksakan, akhirnya juga tidak juga masuk Islam. Nah, sehingga terompanya pun itu sampai disampaikan di riwayat, pakai terompa di neraka itu luar biasa pedihnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi solusinya tetap dengan etikanya ya Ustadz. Walaupun yang disampaikan itu pahit sebenarnya, tapi sampaikanlah dengan yang manis-manis. Baik, ada lagi dari audien yang ingin bertanya, kita persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, kan di dalam keluarga itu ada ibu, ada ayah, dan anak. Kan di dalam keluarga itu ayah diamanahkan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Bagaimana kalau seorang ayah tidak menjalankan amanahnya dengan baik Ustadz? Hanya itu yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Kiki pengen tambah di pertanyaannya Ustadz. Lalu sikap kita sebagai seorang anak kepada ayah ini seperti apa Ustadz? Kadang kan sakit juga nih. Ini tanggung jawab ayah lo kenapa nggak dikerjakan gitu? Bagaimana solusinya Yang jelas Ustadz? ya, yang jelas tidak ada mantan ayah. Nah ini ya. Mantan ayah nggak ada. Mantan ayah nggak ada. Mantan pacar ada. Mantan pacar ada. Tapi nggak boleh pacaran. Mantan suami ada, mantan istri ada. Iya. Mantan anak nggak ada. Artinya apa? Mau tidak mau itulah orang tua kita. Mau tidak mau seorang tua itulah anaknya gitu. Nah jadi tidak bisa kita artinya apa namanya itu membiarkan saja seperti itu. Jadi tetap ketika ada orang tua yang tidak menafkahi dengan baik, jangan sampai kita berhenti pula, ini saya harus berhenti di anak, tidak bisa seperti itu. Jadi berikanlah semacam motivasi kepada sang ayah. Tidak sanggup kita memberikan motivasi, suruh orang lain yang menasihati ayah kita, seperti itu. Jadi orang tua kita memang kalau sang ayah itu kewajibannya adalah menafkahi keluarga, itu kewajiban utamanya itu. Tapi tatkala dia tidak sanggup, pamannya ada permasalahan, ada misalnya cacat atau segala macam, itu perannya itu kan bisa digantikan. Apalagi anak-anaknya sudah mulai dewasa, sudah bisa pula mencari penghasilan, kan bisa digantikan. Ya kan tidak selamanya orang tua itu harus mencari nafkah sampai satu hari meninggal, udah tua bangka, kan tidak juga. Artinya nanti ada prosesnya di mana nanti anak-anak juga bisa menggantikan posisi orang tua. Jadi jangan biarkan orang tua kita selalu terus sampai akhir hayatnya tidak berhenti itu untuk kita gitu. Jadi balaslah kebaikan orang tua. Walaupun tidak akan pernah terbalas ya Walaupun Ustaz. tidak akan pernah terbalas. Baik, berarti walaupun orang tua itu melanggar amanahnya, tugas kita sebagai seorang anak jangan melanggar amanah juga. Jadi amanah kita sebagai anak berbakti kepada orang tua ya Ustadz ya. Berarti tetap dilaksanakan walaupun ayah melanggar amanah tersebut. Mudah-mudahan dapat kita jaga dan implementasikan nih sifat Rasulullah yang baru 3 nih Ustadz. Ada lagi dari audien yang ingin bertanya? Sepertinya udah enggak nih Ustadz. Kita lanjutkan yang keempat lagi nih Ustadz. Belum sampai staff nih. Apa lagi nih Ustadz? Baru S, T, A dan terakhir F. F itu fatonah. Fotona. Nah, itu berorientasi kepada kecerdasan, pendidikan. Jadi Rasulullah itu walaupun beliau ummi, tidak pandai baca tulis Al-Quran, tapi kecerdasannya luar biasa. Strategi perangnya luar biasa, strategi dakwanya luar biasa. Bagaimana dia memimpin keluarga dengan kecerdasannya luar biasa. Artinya Rasulullah ingin kepada umatnya ini agar juga dominan kecerdasan akal pikirannya. Sehingga ada ayat yang mengatakan yarfa'illahil ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat harkat dan martabat kamu tuh karena dua. Pertama karena beriman kepada Allah, yang kedua karena berilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin diangkat harkat dan martabat kita, ya dengan ilmu. Ilmunya makanya, semuanya nih Ustaz. Ya, bukan ilmu agama saja jangan kan, sampai dipisah-pisahkan antara ilmu ini agama, ini ilmu umum. Kuasai semuanya. Apalagi zaman sekarang, zaman digital, itu luar biasa. Banyak orang yang mendapatkan penghasilan luar biasa gara-gara zaman sekarang. Ini kan milenial ini. Milenial itu kan sudah ada HP, sudah ada gadget.
Dulu ketika saya masih kecil itu tidak ada itu. Kami semua dibikin, mainannya dibikin dengan kreativitas masing-masing. Tidak ada. Sekarang sudah permainannya sudah dikuasai oleh gadget. Nah, siapa yang menciptakan itu karena ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita generasi muda ini tidak pula paham dengan HP ini. Kita harus menguasai pula ini. Nah, jadi jangan biarkan orang-orang yang di luar sana, orang-orang non-muslim, orang-orang sekuler yang menguasai ilmu ini. Kapan perlu kita pula yang melahirkan berbagai aplikasi-aplikasi yang menarik tentang Islam. Berasa tertantang kita ya Ustadz ya. Jangan kita diam saja. Itu banyak orang kaya. Ada Facebook itu kan bisa 1 detik itu ratusan juta penghasilannya. 1 detik. Orang sekarang kan tidak lagi menghitung itu dalam 1 detik, tapi 0,1000 detik. Berangkat kita ke Jakarta, pesawat itu kecepatannya 900 km per jam. 1 detiknya 300 meter itu. Nah, kalau kita mencari berpetualang di Google, mencari informasi di Google, terap dijawab oleh Google, halaman yang Anda cari ditemukan Google dalam waktu 0,0000 sekian detik. Jadi tidak lagi detik. Yang hobi balap motor itu Marquez dengan Valentino Rossi, juara 1, juara 2 itu terpisahnya hanya 0,700 sekian detik. Jadi orang sudah menghitung sekarang tidak lagi detik, tapi sudah 1/1000 detik. Belum ada lagi apa namanya pokoknya 0, sekian detik gitu. Baik, nah, artinya kita harus berorientasi kepada kecerdasan, ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita berhenti D1 ini, tamat S1 cari S2. Kalau bisa ada S2 selesai cari S3. Ya, kuasai ilmu pengetahuan ini. Baik, sedikit ya Ustadz tadi wa'utul ilma darajat, mengangkat derajat manusia. Apakah Allah mengangkat derajat ini hanya sebagai di dunia saja? Kalau dia ilmu-ilmu umum Ustadz, kalau ilmu agama tentu sudah dijelaskan ini diangkat di dunia maupun di akhirat. Lalu kalau ilmu umum nih Ustadz, seperti apa solusinya? Jadi sepertinya ilmu umum pun itu juga bisa ada di situ masuk ilmu agama. Dokter itu ada dokter Islam. Jadi kajian-kajian yang di ilmu kedokteran itu sudah ada dalam Islam. Matematika ada namanya aljabar. Nah, itu yang rumah sakit itu Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kan tokoh Islam itu dalam bidang kesehatan. Aljabar itu dalam hal matematika. Jadi tidak ada artinya ilmu itu dipisahkan antara ilmu umum dengan ilmu Islam. Agama. Semuanya bisa digabungkan. Malahan sekarang itu informasinya dulu pernah B.J. Habibie itu dia memberikan beasiswa kepada orang, tapi dia juga hafiz Al-Quran. Artinya dia juga menguasai ilmu agama. Jadi ketika dikaitkan antara ilmu agama dengan ilmu umum, maka itu nanti hasilnya akan lebih brilian lagi. Nah, jadi Allah akan mengangkat harkat dan martabat orang yang berilmu pengetahuan. Tidak ada batasannya. Apakah dia harus ilmu umum saja, ilmu agama tidak, tapi bisa kedua-duanya disinkronisasikan. Berarti tidak hanya dunia yang diangkat derajat kita, sampai di akhirat juga dengan beragam ilmu yang kita kuasai. Baik Ustadz, sedikit Kiki ingin bertanya. Terkadang kan kita tahu 4 sifat Nabi Muhammad SAW ini, tapi implementasinya ini dengan problematika yang terjadi saat ini sangat sulit sekali. Lalu seperti apa kita kembali lagi merujuk dengan sifat ini dan memulai kembali? Silakan Ustadz. Ya, jadi ketika kita telah mengetahui bahwa Rasulullah itu memiliki sifat yang utama 4. Banyak nih sifat-sifat yang Rasul yang lain, tapi yang lebih populer itu 4 ini, sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Ini keempat-empat ini bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bagaimana kita bisa menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, di apapun profesi kita, lalu sifat-sifat ini kita praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Yakinlah itu. Kalau orang yang jujur itu pasti disukai oleh orang banyak. Berbeda orang yang bohong. Orang yang suka memposting hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, itu akan diikuti oleh orang. Followernya akan banyak. Tapi kalau orang yang suka menebarkan hoax, menebarkan fitnah, adu domba, itu tidak akan disukai oleh orang. Nah, orang yang menjaga amanah dititipkan sama orang. Ini kawan saya titipkan ya, buku saya tolong dipegang. Kalau tidak kita jaga dengan baik, maka kawan kita akan meninggalkan kita. Nah, jadi dengan kita mengimplementasikan, menerapkan sifat-sifat Rasulullah ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan dalam hubungan pertemanan, dalam kehidupan masyarakat, dan juga akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat.
Baik Ustadz, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Ustadz. Sedikit lagi Kiki ingin bertanya nih Ustadz, dengan kehidupan Rasulullah yang banyak bahagia dan susahnya, ada waktu masa-masa Rasulullah dalam keadaan sedih luar biasa ketika istri dan pamannya meninggal dunia ya Ustadz. Lalu seperti apa cara Nabi menghadapi kesedihan yang sangat begitu sulit dalam kehidupannya Ustadz? Ya, jadi ada namanya takdir ya. Takdir itu segala sesuatu yang setelah kita usahakan lalu kemudian ada ketentuan Allah, itu takdir. Nah, ketika Rasulullah ditimpa oleh takdir meninggalnya paman beliau, meninggalnya istri tercinta beliau, maka itu takdir, maka Rasulullah berserah diri kepada Allah, bertawakal. Saking taunya Allah bahwa Rasulullah itu bertawakal, bersedih, orang bersedih. Kalau orang kehilangan, itu wajar, normal bersedih. Gak ada orang yang gembira-gembira, ketawa-ketawa ketika ada keluarganya meninggal, itu stres itu. Tapi ketika dia keluarganya ada yang meninggal, dia ditimpa musibah lalu dia bersedih, itu wajar dan normal. Tapi kesedihan itu tidak berlarut-larut, tidak berlama-lama, karena itu juga akan merusak diri kita. Hidup kita ini kan masih ada yang harus kita nikmati, kita lanjutkan. Nah, jadi bertawakallah kepada Allah. Baik Ustadz, fatawakal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Masya Allah, luar biasa sekali nih pembahasan yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini tentang implementasi sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Namun sayang sekali Ustadz, kita dibatasi oleh waktu. Mohon berikan pesan singkat nih tentang tema kita kali ini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi para hadirin, audien dan juga pemirsa di rumah, bahwa dalam rangka masih Rabiul Awal ini, maka kita apungkan ada 4 sifat utama Rasulullah, ada sidik, ada tablik, amanah dan fatonah, yang jujur, kemudian berani berdakwah, kemudian menjaga amanah dan berorientasi kepada pendidikan. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita implementasikan, kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Di rumah tangga, dalam pertemanan, dalam lingkungan, dalam proses perkuliahan dan sebagainya. Insya Allah itu akan membawa kepada hubungan yang baik kita dengan orang-orang di sekitar kita, dan juga di mata Allah pun kita akan menjadi orang yang lebih utama dibandingkan dengan orang lain. Baik, kenapa? Ya, karena uswatun hasanah sudah ada pada Rasulullah. Ini kita contoh. Baik, mudah-mudahan dapat kita amalkan ya pemirsa yang ada di rumah dan audien yang ada di studio. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz kita, Qari'ah yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, dan audien setia dari UIN Imam Bonjol Padang. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan 4 sifat yang sudah kita pelajari tadi, sidik, amanah, tablik, dan fatanah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan Syiar dan Syair, karena dengan syiar kita mengkaji, dengan syair kita bersenandung, tiada kata kita doa. Saya Afrin Nurzakia dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam.